saya harus mengakui bahwa kriminalisasi memang ada. Ketika saya melihat permainan hukum di isu pencabulan Mas Beki, saya harus mengakui bahwa kriminalisasi memang ada. Tidak ada pelecehan seksual, dibilang ada pelecehan seksual. Tidak ada tindakan pencabulan, dibilang ada tindakan pencabulan. Mas Beki di Jombang, drama keadilan seperti ini harus dihentikan. Yang tidak salah disalahkan, yang salah dibenarkan. Apa yang tidak terjadi dibilang terjadi. Tidak ada pelecehan seksual, dibilang ada pelecehan seksual. Tidak ada tindakan pencabulan, dibilang ada tindakan pencabulan. Mas Beki di Jombang, drama keadilan seperti ini harus dihentikan. Tapi mau berhenti bagaimana kalau Anda sedikit-sedikit terprovokasi dengan isu BBM Rp3.000? Ini momen kita untuk menggapai keadilan. Maka gunakanlah momen ini semaksimal mungkin. Jangan diam, jangan takut. Perjuangkan ini. Ya, ada yang tanya sama saya, kamu nggak takut mati kah? Orang yang kamu singgung itu Kapolri, orang yang punya kuasa, orang yang punya kewenangan. Apa jawab saya? Saya nggak takut. Bahkan saya lebih senang mati ketika saya sedang berbicara seperti ini. Matiku mulia. Saya menyesal kalau kematian itu mendatangi saya dalam keadaan saya tidak sedang berbuat apa-apa. Tapi kalau kematian itu mendatangi saya ketika saya sedang memperjuangkan keadilan untuk rakyat, matiku mulia. Jadi saya nggak takut. Karena kalau model seperti ini, proses hukum seperti ini dibiarkan terus terjadi, maka kemarin yang menjadi korban adalah Brigadir J. Kemudian di Jombang ada Mas Beki, anak Kiai Jombang, korban kesewenang-wenangan. Apa yang tidak ada dibilang ada. Isu pencabulan, pencabulan yang bagaimana? Siapa yang dicabuli? Nah, bagaimana orang dicabuli 2 tahun yang lalu dan melakukan visum hari ini? Masuk akal tidak? Bagaimana 2 orang dicabuli pada waktu yang berpapasan tidak saling melihat? Masuk akal tidak? Ini dipikirkan ini. Saksi satu dihadirkan ke persidangan blunder. Saksi satu lagi dihadirkan ke persidangan blunder. Kesaksiannya, apakah Anda berada di tempat itu, melihat, mendengar, mengalami kejadian itu? Jawabannya tidak. Tidak ada di tempat itu, tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengalami, tapi dihadirkan di persidangan sebagai saksi. Lantas keterangan apa yang diberikan di sana? Kesaksian apa yang diberikan di sana? Kesaksiannya adalah saya mendengar desas-desus begini, kemudian saya tanya si itu, kemudian kami janjian ketemu di warung ini, terus kami ngobrol. Hanya sekedar, apakah itu saksi? Ini kasus apa? Kemudian ada sekelompok orang mengatasnamakan aliansi santri lawan kekerasan seksual, dengan begitu mudahnya melakukan aksi di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan kemudian mereka bukan hanya melakukan aksi yang katanya agendanya itu melawan kekerasan seksual. Kok mereka bisa dengan mudahnya masuk ke ruang sidang anak Pengadilan Negeri Surabaya? Ada apa ini? Apakah isu pencabulan Mas Beki ini benar-benar suatu hal yang real, suatu hal yang nyata, benar-benar terjadi? Ataukah sekedar sebuah isu yang dibaliknya begitu syarat dengan kepentingan? Sebagai masyarakat, kita perlu mencerna setiap informasi yang kita terima. Saya sudah pernah ikut demo. Saya orang lapangan juga. Demo di depan Polda sudah.
Demo di halaman kantor DPR sudah. Demo di halaman Kejaksaan Negeri sudah. Saya tahu bahwa demo di instansi-instansi kenegaraan, demo di instansi-instansi kepemerintahan itu tidak mudah. Kita tidak leluasa. Tapi ini ada sekelompok orang atas namakan Aliansi Santri Lawan Kekerasan Seksual bisa dengan begitu leluasa datang ke halaman Pengadilan Negeri Surabaya, menumpang mobil plat merah milik instansi BKKBN, beraksi di depan kantor Pengadilan Negeri Surabaya, dan kemudian mereka bisa podcast dalam ruang sidang anak Pengadilan Negeri Surabaya. Ada apa sebenarnya? Apakah ini hal yang sepele yang tidak perlu untuk dipersoalkan? Saya kira nggak bisa seperti itu. Kita harus fair untuk memandang ini. Artinya apa? Artinya patut diduga kasus Mas Beki ini merupakan kasus rekayasa yang diperankan oleh berbagai pihak. Ini yang perlu kita sadari. Ini saatnya kita sebagai rakyat Indonesia menggunakan momen ini, momen tragedi Mr. Sambo, Brigadir J ini, untuk menggapai keadilan bagi rakyat. Bahwa permainan-permainan hukum seperti ini jangan diterus-teruskan. Karena rakyat Indonesia sudah muak dengan permainan hukum seperti ini. Muak dengan permainan hukum seperti ini. Rakyat Indonesia sudah capek, merana, putus asa memandang situasi proses hukum seperti ini. Kalau kita tidak memanfaatkan situasi ini dengan baik untuk menggapai keadilan bagi rakyat, maka kemarin Brigadir J, hari ini Mas Beki masih dalam tahanan, besok kemungkinan saya, lusa Anda, dan seterusnya. Kalau sekelas jenderal saja bisa dijalimi, kalau sekelas jenderal saja bisa digulingkan dengan permainan hukum seperti ini, apalagi Anda, apalagi saya. Yang kita lawan bukan institusi penegak hukum. Institusi penegak hukum milik bangsa, milik negara, milik rakyat, patut untuk kita jaga, patut untuk kita hormat, patut untuk kita cintai. Yang mesti kita lawan hari ini adalah permainan hukum yang semena-mena terhadap rakyat. Permainan hukum yang semena-mena terhadap keluarga Brigadir J. Permainan hukum yang semena-mena terhadap Mas Beki, keluarganya, dan pesantren Sidikiyah. Permainan hukum yang semena-mena terhadap keluarga Astrid dan Lail di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan saya tetap yakin hari ini ada begitu banyak kasus di tanah air yang serupa, hanya tidak sempat terekspos ke publik. Dan ini yang harus kita lawan. Bukan masalah pergeseran harga BBM. Pergeseran harga BBM itu demi penguatan ekonomi negara. Pergeseran harga BBM itu demi keseimbangan ekonomi satu bangsa. Bukan hanya untuk keluarga Pak Jokowi. Itu untuk keseimbangan ekonomi satu bangsa. Dalam bangsa ini bukan hanya ada diri saya dan Anda. Bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, ini 200 sekian juta rakyat Indonesia. Dan untuk 200 sekian juta rakyat ini harus dipikirkan matang-matang langkah seperti apa, kebijakan seperti apa yang sekiranya bisa menjawab semua keresahan yang ada. Itu tidak mudah. Jadi kalau pemerintah membuat suatu kebijakan demi keseimbangan ekonomi satu bangsa yang besar ini, jangan ngeyel, jangan ngoceh. Ingat rakyat Indonesia yang saat ini sedang merana dengan persoalan hukum yang dibuat-buat. Karena kalau Anda cuek dengan ini, maka bisa jadi besok Anda adalah korbannya.
Anda anggap saya bodoh, silakan. Tapi saya siap mati. Kalau memang saya itu ditakdirkan untuk mati karena berbicara seperti ini, demi rakyat Indonesia ini agar tidak terus-terusan dizalimi. Dulu saya orang yang antipati dengan kata kriminalisasi. Bising rasanya kalau saya dengar ada kata kriminalisasi. Setiap kali ada yang ngomong kriminalisasi, saya itu kok rasanya dongkol gitu. Tapi ketika saya melihat dengan mata kepala sendiri proses hukumnya Ibu Astrid dan anaknya Lail di Nusa Tenggara Timur, saya akhirnya menyadari dan mengakui bahwa kriminalisasi memang ada. Ketika saya melihat permainan hukum dalam misteri kematian Brigadir J, saya harus mengakui bahwa kriminalisasi memang ada. Ketika saya melihat permainan hukum di isu pencabulan Mas Beki, saya harus mengakui bahwa kriminalisasi memang ada. Saya Krisyanto Yen Oni, pendukung pemerintahan yang sah, pendukung aparat TNI dan Polri. Tapi khusus untuk permainan hukum seperti ini, saya melawan pemerintah dan aparat. Bukan institusinya, tapi oknum-oknum pemain hukum inilah yang menurut saya harus dilawan. Negara ini punya presiden. Jangan sampai ada presiden lain di balik presiden. Polri punya Kapolri. Jangan sampai ada Kapolri lain di balik Kapolri. Ini yang membuat situasi bangsa kita ini jadi memprihatinkan. Dan ini harus segera dibersihkan. Saya akan terus teriaki presiden, bereskan ini demi keadilan untuk rakyat. Jangan ada polisi di dalam polisi. Begitu juga dengan presiden. Pak Jokowi, mohon ampun, salam hormat. Saya tahu Indonesia punya presiden. Saya begitu bangga dengan responsifnya seorang presiden di periode pertama kepemimpinannya 2014-2019. Saya begitu terkesima betapa presiden kita begitu responsif terhadap rakyatnya. Jangankan teriakan, bisikan saja didengar oleh presiden. Nah, sekarang di periode kedua ada yang menurut saya kurang sekali. Kurang responsif Bapak terhadap rakyat. Rakyat yang sementara tertindas, rakyat yang sementara menangis, menjerit, dengan begitu susah payahnya ingin menggapai keadilan, dengan teriak-teriak, tapi Bapak tidak dengar. Maaf, mohon ampun, mohon maaf Pak Presiden. Ini yang saya sesali di periode kedua kepemimpinan Bapak. Di periode pertama kepemimpinan Bapak, Bapak begitu sensitif. Bahkan dengan bisikan rakyat saja Bapak dengar. Tapi di periode kedua ini, masyarakat sudah menjerit dengan teriakan yang begitu menggelegar memecah angkasa raya ini. Tidak Bapak dengar. Tolong Pak, rakyat ini sudah putus asa, merana dalam ketidakpastian. Apakah permainan hukum seperti ini akan diterus-teruskan? Demi rakyat, demi bangsa Indonesia yang bermartabat, saya minta dengan hormat kepada Bapak Presiden, bereskan institusi penegak hukum ini. Agar institusi penegak hukum ini kembali dicintai dengan semurni-murninya oleh rakyat Indonesia. Agar masyarakat dapat melihat bapak-bapak aparat penegak hukum itu dengan hormat, dengan kagum dan bangga, dan bukan dengan merasa ketakutan, bukan dengan merasa terintimidasi. Buat orang-orang pemerintahan yang mungkin sempat lihat video saya ini, sampaikan kepada Bapak Presiden. Itu unek-unek rakyat. Dan saya bersyukur bisa berbicara